Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Diari Desti. Jangan lupa di like dulu, komen dulu, dan paling penting itu di subscribe. Kalau misalkan video yang aku bikin itu bermanfaat, boleh kalian share ke semua sosial media kamu, dan jangan lupa ajak teman-teman kamu juga untuk subscribe channel YouTube aku ya. Oke, kali ini Desti mau sharing, mau ngasih info, insya Allah bermanfaat buat kalian semua tentang apa itu antibiotik ya. Jadi sebelum aku kasih info antibiotik itu apa, di sini aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku itu kalian banyak yang kenal aku, namanya Desti Fatimah Fauzia. Sebenarnya nama asli aku tuh Siti Fatimah Fauzia ya. Siti Fatimah Fauzia itu nama aku. Siti Fatimah Fauzia SPAM, sarjana farmasi. Jadi aku tuh sarjana S1 farmasi di YPIB Cirebon ya. Jadi aku. Nah, udah ya perkenalannya. Jadi sekarang lanjut ke topiknya. Jadi nggak usah bertele-tele. Oke. Pasti kalian tahu apa itu antibiotik kan? Sering banget nih sakit ini kasih antibiotik, sakit ini kasih antibiotik. Nah, jadi sekarang kalian yang harus pintar, jangan sembarangan kasih antibiotik. Antibiotik bisa jadi penyelamat buat kalian yang minum obat antibiotiknya tepat, tapi bisa jadi bumerang buat kalian kalau pakai antibiotiknya itu sembarangan. Nah, jangan sampai keliru ya. Antibiotik bisa jadi penyelamat kalau tepat minumnya, bisa jadi bumerang atau penyakit baru buat yang sembarangan minum antibiotik. Terus ada yang nanya, teh antibiotik itu apa? Nah, antibiotik itu obat yang dipakai untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Disebabkan oleh bakteri, ingat bakteri. Kalau misalkan kalian sakit disebabkan oleh virus, ya dikasihnya obat antivirus. Kalau misalkan dikasih kalian sakitnya karena jamur, dikasihnya obat anti jamur, bukan antibiotik ya. Jadi situ dulu, harus tepat dulu. Kalian sakitnya karena apa? Bakteri, jamur, atau virus. Nah, udah paham ya. Yang kedua, nggak usah pakai poin-poinnya lah, nantinya suka lupa. Antibiotik ini bisa jadi bumerang buat kamu atau bisa jadi penyelamat buat kamu. Kenapa kok bisa? Kalau misalkan jadi penyelamat dulu nih, jadi penyelamat kalau kalian minum antibiotiknya sesuai aturan dari dokter dan tepat, itu jadi penyelamat kamu. Kalau misalkan jadi bumerang, kalian minum antibiotik asal terusnya bukan rekomendasi dari dokter, itu bakal jadi bumerang buat kamu sendiri. Nah, di situ dulu ya. Ingat, jangan asal minum antibiotik. Terusnya aku mau jelasin dulu antibiotik, macam-macam antibiotik itu ya. Antibiotik itu ada tiga macamnya. Yang satu antibiotiknya oral, yang kedua antibiotiknya itu topikal, yang ketiga itu antibiotiknya injeksi. Yang oral itu kayak sirup, kayak tablet ataupun kapsul. Nah, itu yang disebut antibiotiknya oral. Jadi lewat pencernaan, diminum lewat pencernaan, itu namanya oral, antibiotik oral. Ada yang topikal itu pemakaian luar. Jadi kayak krim ataupun salep, jadi bisa di kulit, topikal itu namanya ya. Yang ketiga itu yang injeksi. Injeksi itu biasanya kalau misalkan kita lagi dirawat, lagi sakit, dirawat di RS, itu antibiotik yang dikasih sama dokter itu pasti dalam bentuk injeksi. Biasanya dicampurin sama cairan infus. Nah, itu bisa langsung di cairan infus ataupun emang langsung, tapi setahu aku mah di cairan infus deh. Nah, udah kan dari situ. Terus ada efek sampingnya nggak buat antibiotik? Ada. Jadi ada beberapa orang yang memang merasakan efek sampingnya itu ya. Efek sampingnya tuh bisa karena bisa merah
ataupun gatal ataupun yang lainnya, itu yang efek samping ringan-ringan aja. Sampai berat pun ada. Nah, kalau misalkan kalian merasakan efek sampingnya begitu berat banget, jangan lupa kalian konsultasiin lagi ke dokter yang ngasih kamu antibiotik. Mungkin kalian alergi sama antibiotik itu. Misalkan kalian minum amoxilin, udah minum amoxilin kalian gatal-gatal ataupun bentol-bentol ataupun engap. Kalian konsultasi tuh ke dokter yang kalian kasih, jangan nunggu parah dulu. Langsung ke dokternya, dok aku habis minum ini kok gini ya. Nah mungkin nanti sama dokter pasti diganti antibiotik yang baru. Dan kalian harus ingat kalian itu alergi sama antibiotik amoxilin misalkan ya. Jadi kalau misalkan kalian sakit lagi, jangan lupa infoin itu, dok saya alergi sama antibiotik amoxilin ya dok, jangan dikasih lagi, soalnya kalau minum itu saya suka deg-degan, suka merah-merah. Nah kayak gitu ya. Nah penggunaan antibiotik yang sering salah pakainya, bukan salah gunain sih, dipakainya tuh salah gitu. Mentang-mentang udah sembuh, udah agak enakan, antibiotiknya nggak diminum habis. Nah itu yang salah. Jadi antibiotik itu harus dihabiskan. Ingat ya, harus dihabiskan. Kalau misalkan aku nggak dijelasin sama yang ngasih obatnya kalau ini tuh harus dihabisin, tanya. Kalau emang nggak dijelasin, kalian tanya, jelasin dong obatnya biar tahu gitu ya. Antibiotik itu kenapa harus dihabiskan? Kenapa emang harus dihabiskan? Jadi kayak tadi kan, misalkan kalian alasannya nggak dikasih tahu saat kalian dapat obat tersebut, kalian please nanya. Kalau emang nggak tahu, sekarang kan udah zaman canggih, atau misalkan punya kenalan kerja di apotek atau apa, tanya aja. Kalau kenapa antibiotik bisa jadi bumerang buat kita, bukannya nyembuhin malah makin sakit. Nah, aku jelasin sekarang. Antibiotik itu kan buat nyembuhin suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu sendiri, Yang tahu kita sakit karena bakteri atau enggak itu dokter ya. Jadi kenapa dulu emang antibiotik itu gampang banget dibeli di apotek manapun. Tapi sebenarnya antibiotik itu salah satu obat yang serem kalau salah minum. Jadi di kota-kota manapun, kalau di beberapa kota udah ada kalau misalkan mau beli antibiotik itu harus ada resep dokter. Kalau nggak ada resep dokter itu nggak akan dikasih. Satu kesalahan yang pertama, kadang orang-orang tuh menyalahgunakan minum antibiotik. Antibiotik tuh selalu dikasih tahu, teh habisin ya antibiotiknya, habisin ya antibiotiknya. Jadi meskipun keadaan kalian saat minum antibiotik sekali, 2 kali, 3 kali itu udah mendingan, udah sembuh, jadi kalian harus diminum habis itu antibiotiknya. Karena kalau misalkan enggak habis ataupun kalian minumnya bolong-bolong, itu bakal jadi resisten ya, resisten buat bakteri itu sendiri. Apa itu resisten? Jadi saat kalian minum obat antibiotik, kalian udah enakan tuh, udah nggak ngerasa lagi sakitnya, terus kalian udah aja nggak minum obat antibiotik itu, padahal si bakteri di dalam tubuh kita tuh masih ada itunya tuh, belum mati semuanya, berarti baru 50%-nya lah mati. Jadi kita udah agak enakan, jadi nggak diminum. Jadi nggak boleh gitu. Jadi pas nanti kalian udah diminum enakan, terus masih sisa 5 biji lagi, udah nggak diminum. Padahal itu yang bikin saat nanti kalian sakit lagi sama kayak gitu, kalian dikasih antibiotik yang sama, itu bakterinya bakal lebih kebal dari yang sebelumnya. Yang tadinya cuman dikasih antibiotik yang tahap bawah gitu, biasa aja, mati,
Tapi karena kalian minumnya bolong-bolong, karena kalian minumnya nggak teratur, jadi si antibiotik ini udah kebal nih, si bakteri itu udah kebal nih sama antibiotik ini mah, udah biasa aja. Ya udah, jadinya pas saat dikasih antibiotik biasa itu dia nggak akan mati. Jadi kalian nanti pasti bakal naik dosis lagi. Itu gara-gara kalian sendiri minum obatnya bolong-bolong, antibiotiknya nggak habis. Nah, kalian sekarang tahu kan, misalkan dikasih obat amoksilinnya harusnya cuma 1, ini biasanya langsung sembuh nih satu strip obatnya, kok ini nggak sembuh ya? Berarti dulunya kalian tuh minum antibiotiknya nggak teratur, jadi si bakteri dalam tubuh tuh jadi kuat, jadi kebal gitu, jadi punya senjata sendiri. Aku mah kuat nih sama antibiotik ini, soalnya waktu kemarin juga nggak habis minum antibiotiknya dan masih ada bakteri yang masih hidup. Nah, di situ salahnya, kebanyakan pasti begitu. Jadi sekarang please, kalau minum antibiotik itu harus dihabiskan ya, dihabiskan. Kalau memang pas habis gejala yang kamu rasain masih ada, jangan seenaknya beli lagi ke apotek dengan antibiotik yang sama, itu salah. Kalau misalkan antibiotik kalian habis, gejalanya masih ada, kalian ke dokter lagi, dok saya udah minum antibiotik habis tapi gejalanya masih ada, masih gimana. Jadi dokter yang ngasih apakah itu antibiotiknya tetap atau ganti gitu. Nah, sekarang udah paham kan, jadi kenapa antibiotik itu harus dihabiskan. Nah, terus antibiotik itu dosisnya beda-beda, jadi harus tepat ya. Jadi kalian harus minum antibiotik itu tepat. Contohnya antibiotik anak kecil, remaja, dewasa itu meskipun sama namanya, pasti dosisnya bakal berbeda. Jadi jangan asal minum antibiotik, harus tepat ya, harus tepat dosisnya, harus tepat penggunaannya. Apakah dia sakitnya emang karena bakteri baru dikasih antibiotik, jadi gitu. Jadi kalau misalkan kalian sakitnya karena virus dikasih antibiotik, ya nggak akan sembuh sampai kapanpun juga, nggak akan sembuh ya. Terus saat pakai antibiotik itu jangan mengubah dosis, misalkan kalian dikasih obat antibiotik sama dokter itu diminumnya 2 kali sehari. Pagi diminum jam 7, malam diminum jam 7. Kalau misalkan 2 kali itu berarti jangkanya kan sehari itu 24 jam. Kalau misalkan 2 kali jadi per 12 jam sekali. Jadi kalau misalkan diminumnya jam 7 pagi, yang kedua kalinya diminumnya jam 7 malam ya. Kenapa jangan mengubah dosis? Kalian pikirnya, aku tuh orangnya males minum obat, suka lupa, kan sehari tuh 2 kali. Jadi pas udah yang mending minum sekali langsung 2. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi ya 2 kali pagi sama malam. Kalau misalkan 3 kali ya 3 kali pagi siang malam, kayak gitu ya. Jangan mentang-mentang 2 kali pengen cepet sembuh atau karena lupaan jadi minumnya sekaligus sekalian 2. Itu nggak efektif, itu nggak boleh. Oke? Terus kesalahan lagi yang fatal, mentang-mentang udah sembuh nih, antibiotiknya ada sisa di rumah, ada yang sakit, terus kalian seenaknya nawarin antibiotik bekas kalian yang belum diminum dikasihin ke orang itu salah. Kenapa salah? Belum tentu orang atau saudara yang kamu kasih antibiotik itu, meskipun gejalanya sama, belum tentu dia sakit karena bakteri, bisa atau karena virus atau karena jamur, belum tentu kan. Jadi jangan dikasih antibiotiknya. Kalau misalkan emang dia sakitnya karena bakteri, emang dikasih antibiotik, tapi kan belum tentu antibiotiknya bakal sama kayak yang kamu minum. Jadi jangan rekomendasiin antibiotik apa yang kamu minum terus kalian ceritain ke orang, pakai antibiotik ini nih, antibiotik ini aku kemarin flu pilek pakai ini nih sembuh.
Nah, bukan gitu. Kecuali emang ada beberapa antibiotik khusus, emang itu antibiotik tuh buat penyakit itu doang. Nah, ya kayak gitu. Jadi jangan berbagi antibiotik. Jangan berbagi antibiotik ke orang lain, ke siapapun, karena belum tentu apa yang sakit kamu sama sakit dia itu sama gejalanya, tapi bukan berarti antibiotiknya pun sama. Bisa jadi yang kamu kasih antibiotik itu dia alergi, kan nggak tahu, nanti malah kamu yang disalahin ya. Oke. Terus antibiotik itu bukan sebagai obat apa ya bahasa Indonesianya, kayak misalkan kita nyimpen obat panas tuh, obat panas, kalau misalkan jaga-jaga, antibiotik itu bukan sebagai obat jaga-jaga di rumah. Misalkan aku mau minum antibiotik biar nggak sakit, nah bukan gitu, beda sama vitamin gitu. Jadi antibiotik itu bukan jaga-jaga, jadi bukan obat jaga-jaga. Jadi kalian beli antibiotik ini karena waktu dulu dikasih antibiotik itu sama dokter, jadi kalian beli seenaknya, terus biar nanti kalau sakit kayak gitu lagi kamu minum. Nah itu nggak boleh. Karena meskipun intinya gitu, meskipun gejalanya sama atau apapun, belum tentu kalian bakal dapat antibiotik yang sama ya. Di sini paham? Insya Allah paham deh, harus paham. Nah, dari sini kalian udah tahu ya gimana cara ngebedain antibiotik, minum antibiotiknya. Jadi saat kalian minum antibiotik itu harus tepat dosis, harus tepat indikasinya, harus tepat penggunaannya, terus harus wajib resep dokter, itu wajib banget resep dokter ya. Padahal itu hal sepele, minum obat nggak habis, tapi kan beda lagi kayak kita batuk, minum obat batuk. Kalau nggak batuk udah, nah gitu. Panas, kalau misalkan udah nggak panas, nggak apa-apa, nggak diminum lagi. Nah itu bedanya gitu ya. Jadi nggak semua penyakit dikasih antibiotik. Ingat ya. Apalagi yang sering aku temuin itu sakit mah, GERD, dikasih antibiotik. Dikasih antibiotiknya tuh antibiotik yang sering lah ya, intinya mah jangan pakai antibiotik. Kalau cuman emang mah itu nggak perlu pakai antibiotik, karena itu bukan karena bakteri. Kalau memang karena bakteri itu ketahuannya mungkin sama dokternya langsung ya, ada pemeriksaan yang lainnya juga. Jadi jangan minum obat antibiotik berlebih ataupun dikurangin. Jadi minum aja sesuai aturan yang dokter kasih. Dokter kasih resepnya, dokter kasih resepnya dikasih ke apoteker, ke asisten apoteker, dan kalian minta dijelasin apa obat-obatnya. Ikutin ya, ikutin. Kalau emang harus dihabisin, kalian udah ngerasa enak, habisin ya, habisin. Itu hal sepele, padahal nggak dihabisin doang, tapi dampaknya tuh susah. Jadi kalau kalian harus minumnya obat yang biasa aja antibiotiknya, karena kalian pernah minum antibiotik gak dihabisin, jadi antibiotiknya harus naik level deh, level 2, karena kesalahan kita sendiri. Nah dari situ, apalagi buat anak-anak ya, jangan sampai. Jadi kalian harus pinter, harus jadi mami pinter, jadi orang pinter. Gak apa-apa, gak harus pinter buat semua orang, pinter aja buat diri sendiri ataupun pinter buat keluarga sendiri. Oke? Semoga video yang Desti bikin kali ini tentang antibiotik bermanfaat. Kalau memang ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dikoreksi dari semuanya. Kalau misalkan mau ada yang nanya, boleh isi komentar aja, insya Allah nanti aku jawab. Jangan lupa ikutin Instagram aku, namanya Fatimah Fauzia, ataupun Facebook aku, karena aku lebih aktif banget di Facebook daripada di IG ya. Di Facebook juga nama Facebooknya Fatimah Fauzia. Oke, cukup dulu ya, cukup dulu ya bikin video tentang antibiotiknya. Semoga next aku bikin video-video yang lebih yang bermanfaat lagi. Jangan lupa subscribe-nya please, karena subscribe
gratis. Subscribe kalian tuh bikin aku tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.